itulah misi Rasulullah. Bukan hanya menghilangkan, bukan hanya merubah akhlak dari kafir menuju beriman, dari mabuk menuju tidak mabuk, bukan hanya itu. Tapi Rasulullah ingin membawa misi ruhaniyah kepada kita, menghilangkan segala pangkal-pangkal, benih-benih kesombongan, ujub, takabur yang ada di dalam kolbu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam beli di Papua, jauh amat. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Ya Rabbal. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majlis Taklim Aisyah Basuni, wabil khusus sahibil majlis, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajjah Kokom beserta keluarga, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Humaidi, guru kita Ustadz Dede Kurniawan bin Hud, guru kita Ustadz Ibrahim Musa, guru kita Ustadz Haji Abdul Basit, guru kita Ustadz Uye, Ustadz Syamsul Hadi, Ustadz Samin, dan para guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Ocim, dan para orang tua yang lainnya, para tokoh, para sesepuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, dan seluruh anggota DPR. Ada di sini anggota DPR, ada yang punya jam 11 miliar. Lihat orang mah imah dan nepi-nepi acan 11 miliar. Maneh nama jam doang 11 miliar. Tapi kata Pak Haji Omin di sini katanya ada anggota DPR, Ibu Hajah Ros dan kawan-kawan. Anggota DPR dapur. Kita doakan para anggota DPR kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, diberikan panjang umur, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada 3 huruf yang apabila dirangkai maka akan menjadi satu kata yang sangat berbahaya. Kata inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Kata inilah yang menyebabkan ifrit dilaknat oleh Allah. Dan kata inilah yang menyebabkan nafsu menjadi hamba yang paling buruk di hadapan Allah. Kata apakah kata tersebut? Hurufnya ada 3, A, K, U. Dibaca aku.
Ini rangkaian huruf yang sangat berbahaya. Kenapa? Kita lihat iblis diusir dari surga karena mengatakan aku. Ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam, iblis enggan dan menolak. Apa yang dia katakan? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Kira-kira bahaya enggak, Pak? Makanya Allah mengatakan fakhruj innaka minas sagirin. Iblis, keluar engkau dari surga. Iblis diusir dari surga karena mengatakan aku. Ifrit, bagaimana dia menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah? Karena mengatakan aku. Ketika Nabi Sulaiman membuat sayembara, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang dapat mendatangkan istana Bilqis ke hadapanku sekarang juga? Apa jawaban Ifrit? Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi, aku bisa mendatangkan istana Bilqis ke hadapanmu sebelum engkau berdiri. Wa ana, dan aku, kata Ifrit, alaihi laqawiyun amin, makhluk yang kuat dan dapat dipercaya. Akhirnya Ifrit ditolak oleh Allah. Siapa yang diterima? Orang tawadu, orang rendah hati, yang namanya Asif bin Barkhiyah. Lihat di dalam kitab-kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Ada seorang manusia yang rendah hati bernama Asif bin etama orang ditu Asif bin Barkhiyah. Amun orang Tegal gede mah Asep bin Bapak Toya. Sok cocokologi nah ustad tehnya. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Orang yang rendah hati, yang tawadu ini mengatakan, Nabi, aku bisa membawa istana Bilqis ke hadapanmu hanya satu kedipan mata. Falamastaqarra inda, kata Nabi Sulaiman, ya silahkan. Tiba-tiba istana Bilqis ada di hadapan Nabi Sulaiman. Dipuji-pujilah Asif bin Barkhiyah ini. Dipuji-pujilah Mang Asep ini. Mang Asep bahasa orang nama. Tapi apa yang dia katakan? Hada min fadli Rabbi. Ini bukan kelebihan saya, tapi ini merupakan pemberian dari Allah. Berarti jelema tawadu sanadna ka Asif bin Barkhiyah, jelema sombong sanadna ka Kita lihat Ifrit, kenapa ditolak oleh Nabi Sulaiman dan menjadi makhluk yang buruk? Karena ia mengatakan aku wa ana alaihi laqawiyun. Di dalam Durratun Nasihin, ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya, akal, siapa engkau, siapa aku? Apa jawaban akal? Ana abduka wa anta rabbi. Wahai Tuhanku, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Beres, akal selamat. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, Allah berkata kepada nafsu, man anta wa man ana. Apa jawaban nafsu? Aneh-aneh, ente-ente. Siapa engkau, siapa aku, kata Allah. Kata nafsu, lah saya, engkau, aku, kamu, aing, sia, elu, gue. Apa yang dilakukan oleh Allah? Malaikat masukkan nafsu ke neraka yang paling panas selama 1000 tahun. Disiksa di neraka selama 1000 tahun, neraka yang paling panas. Dikeluarkan setelah itu, ditanya lagi, man ana wa man anta, siapa engkau, siapa aku? Tetap nafsu jawabannya tidak berubah, aku, engkau. Malaikat masukkan lagi ke neraka yang paling dingin selama 1000 tahun. Dimasukkan ke neraka paling dingin selama 1000 tahun. Setelah selesai masa hukumannya, dikeluarkan, ditanya lagi, man ana wa man anta, saha sia, saha aing. Allah nggak mulai iya.
Geus mulai aing sia ya. Tadi kan alus kenehnya. Tetap jawaban nafsu tidak berubah. Aku, ya aku, engkau ya. Wahai malaikat, masukkan ke neraka yang apabila makhluk apapun masuk ke neraka tersebut, dia akan merasakan lapar yang sangat luar biasa. Masukkan nafsu ke neraka lapar selama 1000 tahun. Disiksalah di neraka lapar selama 1000 tahun. Setelah dikeluarkan, baru nafsu merendah. Ditanya, siapa engkau, siapa aku? Kata Allah, kata nafsu baru, ana abduka wa anta. Aku hambamu dan engkau. Jadi nafsu itu kalahnya bukan sama panas api neraka, bukan oleh dinginnya zamharir, tapi nafsu kalah dengan cara dilaparkan. Bapak Ibu kalau punya nafsu gede, ya nafsu lalaki kanyahoan lah, nafsu awewe naon sumut tuh bisa ngerem, banyak-banyak puasa. Bapak kalau masih terbawa syahwat maksiat, banyak-banyak puasa, karena kalahnya nafsu hanya dengan lapar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita saksikan ternyata yang namanya iblis diusir dari surga karena punya perasaan aku. Ifrit dilaknat oleh Allah karena aku. Begitu pula nafsu dimasukkan ke dalam neraka karena aku. Nah, disinilah misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada manusia, yaitu untuk menghilangkan perasaan aku-akuan. Ya, lihat di dalam Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali atau Talbisu Iblis yang dikarang oleh Syekh Ibnul Jauzi. Iblis menggoda manusia itu dengan godaan yang berbeda-beda. Manusia konvensional, manusia awam digoda dengan godaan-godaan biasa. Digoda dengan perempuan, judi, zina, judol, pinjol, jabatan, proyek, jam 11 miliar. Godaan orang awam, godaan manusia-manusia konvensional. Tapi ketika iblis menggoda orang-orang khusus, orang-orang soleh, maka godaannya bukan zina lagi, godaannya bukan harta lagi, godaannya bukan jabatan lagi, tapi godaannya adalah godaan batiniyah. Bagaimana iblis akan meruntuhkan bangunan-bangunan spiritual yang ada di dalam dirinya. Makanya Imam Ahmad di dalam Tadhkirah karangan Imam Qurtubi, ketika beliau sakaratul maut, ditalkin oleh anaknya yang bernama Abdullah, ayahku katakan la ilaha illallah. Apa jawaban Imam Ahmad? Enggak. Imam Ahmad sadar dari sakaratul mautnya. Kemudian ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, mengapa ketika aku talkinkan engkau mengatakan tidak, la. Apa jawaban Imam Ahmad? Wahai anakku, ketika aku dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, di bawah alam sana, semua setan datang kepadaku dan memuji-muji diriku. Wahai Imam Ahmad, engkau hafal 1 juta hadis, engkau adalah muassis madhab Hambali, engkau orang alim, murid-muridmu banyak menjadi ulama, engkau adalah orang yang paling hebat di hadapan Allah. Kemudian aku mengatakan pada setan, hei setan, jangan kau ganggu aku, jangan kau goda aku tidak akan tergoda dengan godaanmu, sehingga aku pun selamat dari godaan itu. Apa kata Imam Qurtubi? Kata Imam Qurtubi, itulah godaan orang soleh. Orang soleh tidak bisa digoda dengan judi, zina, dengan kekafiran, tidak. Tapi orang soleh akan digoda, dimunculkan di dalam kolbunya ujubnya, riyanya, takaburnya, aku-akuannya, pondok aing, sekolahan aing, jamaah aing, etak menang aing, segalaku aing. Kata-kata aku aing, saya hati-hati.
Itu merupakan kata-kata yang simple tapi bisa menyesatkan spiritual seseorang. Bisa jadi dengan kata itu semua amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah misi Rasulullah. Bukan hanya menghilangkan, bukan hanya merubah akhlak dari kafir menuju beriman, dari mabuk menuju tidak mabuk, bukan hanya itu. Tapi Rasulullah ingin membawa misi ruhaniyah kepada kita, menghilangkan segala pangkal-pangkal benih-benih kesombongan, ujub takabur yang ada di dalam kolbu kita. Ya, maka ilmu ulama-ulama sufi membuat satu konsep, namanya konsep al-fana wal baqo. Salah satu misi Rasul adalah memfanakan diri. Apa itu fana? Fana itu artinya lenyapnya identitas palsu. Pak Haji Omin orang kaya, itu identitas palsu, Pak. Kenapa? Karena yang maha kaya hanya Allah. Ustadz Saiful banyak ilmunya katanya. Amin. Mudah-mudahan. Iya mas, saya kernyontokin saya. Ustadz Saiful katanya banyak ilmunya. Identitas palsu. Kenapa? Yang maha memiliki ilmu hanya Allah. Mayor Kasim, ada Mayor Kasim ada. Ini satu-satunya orang Tegal gede yang jadi tentara. Mayor Kasim tentara gagah berani. Identitas palsu. Karena yang maha gagah, yang maha kuat hanya Allah. Jadi kita ini semua bawa identitas palsu, nya gelis, nya bager, nya dermawan, imut, lucu, ngangenin, nurut apa kata dokter, sayang mama papa. Allah. Semua identitas palsu. Itulah misi Rasul, ingin menghilangkan rasa-rasa zauk itu yang ingin dihilangkan oleh Rasul. Itu penyakitnya orang soleh. Itu penyakitnya orang banyak amal, penyakitnya tukang zikir, penyakitnya tukang puasa. Dan Rasul ingin menghilangkan itu semua. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam? Beliau mengatakan, la amala arja lil qabuli min amalin yagibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amalan yang diharap diterima oleh Allah melainkan amalan yang luput dari pandangan matamu. Engkau ahli sedekah tapi engkau tidak merasa ahli sedekah. Engkau ahli tahajud tapi engkau tidak merasa ahli tahajud. Engkau ahli zikir tapi tidak merasa ahli zikir. Rasa itu yang dihilangkan. Syuhud, memandang diri sendiri, itu yang berusaha dihilangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa guru saya ekstrim, lu beramal soleh harus kayak orang berak. Lah ngapa guru? Lihat orang berak, dilihat nggak? Sugan pas pluk koneng, kamari mah hejo, kamari deui aya renda-renda, aya biji, ada macam-macam. Coba bapak ibu sok diperhatikan temen modal. Lah tahara. Maka pesan guru saya, beramal solehlah engkau seperti orang berak. Lupakan semua amal solehmu. Tinggalkan rasa-rasa itu, karena itulah yang akan menyelamatkan dirimu. Betul. Yang terakhir, kata Syekh Ali bin Abdullah Baros di dalam Syarah Al-Hikam Syifa'us Saqam, yang namanya hijab, penghalang antara ruhaniyah kita dengan Allah, ada dua. Ada hijab zulmani dan ada hijab nurani. Hijab zulmani adalah hijab kegelapan. Semua orang tahu itu hijab. Semua orang tahu itu salah. Judi, zina, judol, pinjol, modal, salah. Betul ya? Semua orang tahu itu salah, Pak. Tapi hanya sedikit orang yang tahu tentang hijab nurani, hijab cahaya. Orang memandang itu bagus, tapi sebetulnya itu yang menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hijab nurani? Ilmu, amal, ya, jasa-jasa kepada orang. Semua ketika dipandang maka akan menjadi hijab antara ruhaniyah seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berapa banyak ahli zikir yang ruhaniyahnya tidak pernah usul kepada Allah.
Berapa banyak ahli puasa yang ruhanianya mandek di tengah jalan, suluknya, maqamat wal ahwalnya tidak pernah meningkat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang menjadi misi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasul ditodong pedang, Rasul mengatakan, Allah yang dapat menyelamatkan saya. Itulah dimensi tasawuf, dimensi panaknya baginda Nabi besar Muhammad. Maka yuk sama-sama kita memfanakan diri kita. Artinya semua amal-amal kita, jasa-jasa kita lupakan. Biar itu jadi urusan Raqib Atid dengan Allah. Mereka yang nyatet, mereka yang tahu, nggak usah ada aku-akuan dari kita, Pak. Kadang kita merasa mengaku, ya kita mengaku merasa jadinya sesuatu itu berkat kita. Tidak. Banyak faktor-faktor yang lain yang tidak kita ketahui. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun kita penggagasnya, kita pencetusnya, kita inspiratornya, maka segera panakkan rasa-rasa itu dari diri kita, sehingga kita membuka jalur-jalur ruhaniyah, makomat-makomat berikutnya untuk melakukan pendakian ruhani pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim tal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli makhif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basiru wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.